Selamat datang di Senandika Filsafat, sebuah ruang untuk melatih ketenangan di tengah derasnya arus kehidupan. Di sini kita tidak sekadar membicarakan teori, tetapi menghidupkan filsafat sebagai seni menjalani hari. Stoikisme, sebuah jalan bijak dari Yunani Romawi, mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan keterampilan yang lahir dari latihan pikiran. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, ketahuilah bahwa luka itu bukan datang dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya." Inilah inti latihan stoik, menjaga pikiran tetap tenang meski badai datang. Di kanal ini, kita akan belajar bagaimana membangun kekuatan batin, menata pikiran, dan menemukan kebebasan sejati bukan dengan melawan dunia, melainkan dengan menaklukkan diri sendiri. Poin 1, tenang. Bukan pasif, tenang adalah kekuatan. Seringkali orang keliru memahami makna ketenangan. Mereka mengira bahwa tenang berarti pasrah, diam atau tidak melakukan apa-apa. Mereka menganggap orang yang memilih tenang ketika menghadapi situasi sulit sebagai pribadi yang lemah. Tidak berani melawan, bahkan terkadang dianggap tidak peduli. Namun sesungguhnya ketenangan bukanlah kepasifan. Justru, ketenangan adalah bentuk kekuatan paling halus yang bekerja di bawah permukaan namun menghasilkan dampak yang mendalam. Dalam filsafat stoikisme, ketenangan bukanlah absen dari tindakan, melainkan kemampuan mengendalikan diri sebelum bertindak. Seorang stoik percaya bahwa tindakan yang benar lahir dari pikiran yang jernih, bukan dari emosi yang meledak-ledak. Seperti permukaan air danau yang tenang, ia mampu memantulkan bayangan langit dengan jelas. Tetapi jika air itu keruh dan bergolak, segala sesuatu yang dipantulkannya menjadi kabur. Demikian pula pikiran kita. Saat gelisah, panik, dan terburu-buru, penilaian kita terdistorsi. Tetapi ketika tenang, kita dapat melihat persoalan apa adanya, tanpa bias yang merusak keputusan. Ketenangan adalah bentuk kekuatan, karena ia memerlukan pengendalian diri yang tinggi. Lebih mudah marah daripada menahan diri. Lebih mudah berteriak daripada memilih diam. Lebih mudah bereaksi spontan daripada menimbang dengan bijak. Orang yang tenang bukan berarti tidak memiliki emosi, melainkan mampu menempatkan emosi pada tempatnya. Inilah kekuatan sejati. Kemampuan untuk tetap jernih dalam situasi yang bagi kebanyakan orang hanya memunculkan kepanikan. Bayangkan seorang pemimpin yang dihadapkan pada krisis besar. Jika ia panik, anak buahnya akan kehilangan arah. Jika ia berteriak atau menyalahkan keadaan, masalah tidak akan selesai. Tetapi jika ia tenang, tenang bukan berarti diam tanpa tindakan, melainkan mampu menimbang langkah dengan kepala dingin, maka keputusannya akan memberi jalan keluar. Ketenangan seorang pemimpin menular, menciptakan rasa percaya dan stabilitas bagi orang-orang di sekitarnya. Seneca pernah menulis bahwa ketenangan adalah kebajikan yang mengajarkan kita untuk tidak terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendali kita. Dari sana kita belajar bahwa tenang bukanlah sikap lemah, tetapi disiplin yang melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh keadaan. Ketenangan membuat kita tetap menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Perlu ditegaskan bahwa ketenangan tidak meniadakan keberanian. Justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk keberanian tertinggi, karena orang yang tenang berani menghadapi kenyataan apa adanya, tanpa perlu bersembunyi di balik kepanikan atau kemarahan. Ketenangan memberi ruang bagi keberanian untuk tampil dalam wujud yang paling murni. Keteguhan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih diri dengan kesadaran sederhana. Tidak semua situasi memerlukan reaksi cepat. Ada kalanya diam 5 detik sebelum berbicara bisa menyelamatkan hubungan. Ada kalanya menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan bisa mengubah arah hidup. Ada kalanya memilih tidak terburu-buru justru menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada keberanian yang gegabah. Seperti pohon besar yang akarnya menghujam dalam ke tanah, ia tetap berdiri tegak meski angin kencang menghantam, bukan karena angin berhenti bertiup, melainkan karena pohon itu tahu bagaimana berdiri dengan kokoh. Demikian pula manusia yang tenang. Dunia boleh berisik, keadaan boleh kacau, tetapi batin yang tenang tetap mampu berdiri teguh dan jernih. Tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah kesiapan. Tenang adalah ruang di mana pikiran bisa bekerja dengan jernih,
Hati bisa memilih dengan bijak dan tindakan bisa lahir dengan tepat. Ketenangan adalah fondasi dari kebijaksanaan. Tanpa ketenangan, keberanian bisa berubah menjadi kecerobohan. Tanpa ketenangan, keputusan bisa berubah menjadi penyesalan. Tetapi dengan ketenangan, bahkan langkah kecil pun bisa membawa hasil besar. Maka, marilah kita belajar memahami bahwa ketenangan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti peduli dengan cara yang lebih bijak. Tenang bukan berarti lari dari kenyataan, melainkan menghadapi kenyataan dengan keberanian yang tertata. Dalam setiap situasi, kita selalu punya pilihan. Ikut larut dalam kegaduhan atau berdiri tegak dengan ketenangan. Dan pilihan kedua itulah yang membedakan antara hidup yang dikendalikan oleh keadaan dengan hidup yang dikendalikan oleh kebijaksanaan. Poin 2. Melatih jarak dengan masalah. Hidup tidak pernah bebas dari masalah. Ada masalah kecil yang hanya sebatas gangguan sepele. Ada pula masalah besar yang seolah meruntuhkan seluruh bangunan kehidupan kita. Namun, seringkali masalah itu terasa lebih berat bukan karena ukuran sebenarnya, melainkan karena cara kita memandangnya. Seperti halnya bayangan yang tampak raksasa ketika diterangi cahaya tertentu, masalah pun bisa tampak mengerikan ketika kita melihatnya terlalu dekat. Karena itu, penting untuk melatih diri menjaga jarak dengan masalah. Apa artinya menjaga jarak? Bukan berarti kita lari dari kenyataan atau berpura-pura masalah itu tidak ada. Justru sebaliknya, menjaga jarak adalah bentuk kesadaran untuk melihat masalah secara lebih objektif. Seolah kita bukan pemeran utama dalam kisah tersebut, melainkan pengamat yang menilai dengan kepala dingin. Ketika kita terjebak terlalu dekat dengan masalah, emosi mengambil alih. Kita merasa terhimpit, sesak dan kehilangan ruang untuk berpikir jernih. Tetapi ketika kita mundur selangkah secara mental, kita mendapatkan perspektif baru. Kita bisa melihat, apakah masalah ini benar-benar sebesar yang kita bayangkan? Apakah ia akan penting 5 atau 10 tahun dari sekarang? Apakah masalah ini benar-benar mengancam hidup kita? Atau hanya menguji kesabaran kita? Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menilai peristiwa dari sudut pandang yang lebih tinggi, seperti seseorang yang melihat keramaian kota dari atas bukit. Dari sana kita menyadari bahwa apa yang tampak kacau dari dekat sesungguhnya hanyalah bagian kecil dari gambaran yang lebih luas. Itulah kekuatan menjaga jarak. Kita memperoleh kebebasan untuk menilai dengan jernih, bukan dengan panik. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Anda sedang berkendara, dan tiba-tiba ada pengemudi lain yang memotong jalan dengan kasar. Jika Anda melihat peristiwa itu terlalu dekat, emosi meledak, marah, kesal, bahkan ingin membalas. Namun jika Anda menjaga jarak mental, Anda mungkin berpikir mungkin dia sedang terburu-buru. Mungkin ada urusan penting yang membuatnya bertindak demikian. Dengan jarak ini, Anda tidak lagi menjadi korban amarah Anda sendiri. Anda tetap bisa melanjutkan perjalanan tanpa merusak suasana hati sepanjang hari. Dalam persoalan yang lebih besar pun, prinsip ini berlaku. Saat kehilangan pekerjaan misalnya, terlalu dekat dengan masalah membuat kita tenggelam dalam rasa gagal. Namun menjaga jarak memberi ruang untuk melihat. Barangkali ini peluang untuk mencari jalan baru. Barangkali ada hikmah yang tersembunyi. Jarak membuat kita bisa melihat lebih luas, bukan sekadar luka saat ini, tetapi juga kemungkinan masa depan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa cara kita menilai peristiwa lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Dengan melatih jarak, kita memberi diri kesempatan untuk menilai ulang, untuk menyaring emosi, dan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Seperti seorang seniman yang mundur beberapa langkah dari lukisannya agar bisa melihat keseluruhan karya, kita pun perlu mundur sejenak dari masalah agar dapat melihat gambaran yang lebih utuh. Tentu melatih jarak bukan hal mudah. Naluri kita selalu mendorong untuk bereaksi cepat. Namun inilah latihan batin yang sesungguhnya. Kita bisa memulai dengan kesadaran kecil. Ketika masalah datang, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika saya melihat ini dari jauh? Apakah ia masih tampak menakutkan? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi pintu untuk menumbuhkan perspektif baru. Jarak bukanlah bentuk pelarian, melainkan alat untuk memahami. Dengan menjaga jarak, kita tidak lagi larut dalam arus emosi. Kita berdiri di tepi mengamati, lalu memilih bagaimana melangkah dengan lebih bijak.
Pada akhirnya masalah hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Ia datang dan pergi. Tetapi cara kita menyikapi masalah akan menetapkan arah dari perjalanan itu. Karena itu, marilah kita belajar melatih jarak dengan masalah. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk melihat dengan mata yang lebih jernih. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk bertindak dengan kekuatan yang lebih tenang. Sebab, hanya ketika kita mampu melihat masalah dari jarak yang tepat, kita bisa menemukan jawabannya dengan lebih bijak. Poin 3. Bahaya overthinking, musuh ketenangan. Pikiran adalah anugerah, tetapi sekaligus bisa menjadi jebakan. Dengan pikiran, manusia mampu merencanakan, menganalisis, dan menciptakan peradaban. Namun dengan pikiran pula, manusia bisa menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kecemasan yang tidak berujung. Salah satu bentuk jebakan pikiran yang paling berbahaya adalah overthinking. Berpikir secara berlebihan, berputar-putar, tanpa arah yang jelas. Sekilas, berpikir lebih dalam terdengar bijak. Kita merasa sedang berhati-hati, sedang memikirkan semua kemungkinan. Namun seringkali overthinking bukanlah bentuk kehati-hatian, melainkan bentuk kegelisahan yang menyamar sebagai kewaspadaan. Kita menyebutnya analisis, padahal sesungguhnya kita hanya berputar dalam lingkaran ketakutan. Stoikisme memberi peringatan yang jelas tentang hal ini. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betapa sering kita menciptakan penderitaan yang bahkan belum terjadi hanya karena pikiran kita berkelana ke arah terburuk. Kita mengulang-ulang skenario negatif di kepala, seakan dengan membayangkan ribuan kemungkinan, kita bisa mengendalikan hasilnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita memikirkan, semakin kita kehilangan ketenangan. Overthinking merampas dua hal yang paling berharga, waktu dan kedamaian batin. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bertindak, justru habis dalam keraguan. Kedamaian batin yang seharusnya menjadi ruang tenang, justru berubah menjadi medan pertempuran antara bagaimana jika dan seandainya. Akibatnya, kita tidak benar-benar hidup di masa kini karena pikiran selalu tertambat pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Bahaya lainnya adalah lumpuhnya tindakan. Orang yang terjebak dalam overthinking seringkali seperti seseorang yang hendak melompat ke sungai, tetapi terus mengukur kedalaman air tanpa henti. Pada akhirnya dia tidak pernah melompat, tetapi juga tidak pernah bergerak dari tempatnya. Hidupnya berhenti di persimpangan ragu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan pikiran dengan bijak, bukan untuk diseret olehnya. Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengarahkan pikiran pada hal yang berguna dan sesuai dengan kebajikan. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang mampu membedakan mana yang bermanfaat untuk direnungkan dan mana yang hanya menghasilkan kekhawatiran kosong. Mari kita perhatikan kehidupan sehari-hari. Banyak orang tidak bisa tidur bukan karena ada bahaya nyata, tetapi karena pikiran mereka tidak berhenti memutar kemungkinan buruk. Bagaimana kalau besok gagal presentasi? Bagaimana kalau orang tidak menghargai kerja saya? Bagaimana kalau saya mengecewakan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membawa jawaban, hanya melahirkan kecemasan. Ketika pagi tiba, tubuh lelah, pikiran keruh, dan justru kemungkinan gagal semakin besar, karena diri sudah terkuras sebelum bertindak. Lalu bagaimana menghadapinya? Pertama, sadari bahwa overthinking adalah pilihan yang kita biarkan terjadi, bukan takdir. Kita bisa memilih berhenti. Kita bisa mengatakan pada diri sendiri, cukup, saya sudah memikirkannya. Kedua, tentukan batas waktu berpikir. Jika menghadapi keputusan, berilah waktu tertentu untuk mempertimbangkan, lalu setelah itu bertindak. Disiplin ini mencegah kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang tak berkesudahan. Ketiga, latih diri untuk kembali pada saat ini. Seringkali solusi muncul bukan dari pikiran yang berputar-putar, tetapi dari tindakan nyata yang sederhana. Overthinking adalah musuh ketenangan karena ia menciptakan ilusi kendali. Kita merasa dengan berpikir terus-menerus kita bisa menguasai masa depan. Padahal kenyataannya, masa depan tetap di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertindak dengan sebaik-baiknya hari ini. Seperti air yang terus diaduk hingga keruh, pikiran pun bisa jernih kembali hanya jika kita berhenti mengaduknya. Diam, tenang, dan kembali pada hal yang nyata. Itulah cara mengalahkan overthinking. Ketenangan tidak datang dari jawaban semua kemungkinan, melainkan dari keberanian untuk menerima ketidakpastian. Maka,
Belajarlah membatasi pikiran agar tidak berlebihan, berpikir seperlunya, lalu bertindak seperlunya. Biarkan hidup mengalir, sambil kita jaga ketenangan sebagai harta yang tidak boleh digadaikan oleh rasa cemas. Sebab pada akhirnya, overthinking tidak pernah menyelesaikan apapun. Justru ketenanganlah yang memberi jalan keluar sejati. Poin 4. Ketenangan lahir dari ritme harian. Ketenangan bukanlah sesuatu yang hadir tiba-tiba. Ia bukan hadiah yang turun dari langit ketika kita menginginkannya. Ketenangan adalah hasil dari kebiasaan, dari pola hidup, dari ritme harian yang kita bentuk dengan penuh kesadaran. Jika hidup kita kacau, penuh dengan ketergesa-gesaan dan tidak teratur, maka jangan heran bila batin pun ikut kacau. Namun jika kita mampu menata ritme harian kita dengan baik, ketenangan akan hadir sebagai buahnya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan dicari dalam momen tertentu saja, melainkan dipelihara melalui praktik sehari-hari. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, meski sibuk memimpin pasukan dan mengurus kerajaan, tetap menyisihkan waktu untuk menulis catatan pribadinya dalam Meditations. Bagi Marcus, menulis bukan sekadar rutinitas, melainkan cara menjaga pikirannya tetap jernih di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Begitu pula dengan kita. Ritme harian sederhana dapat menjadi jangkar batin di tengah ombak kehidupan. Misalnya bangun pagi dengan kesadaran, bukan dengan panik. Luangkan sejenak untuk mengatur napas, menyusun niat, atau sekadar bersyukur masih diberi hari baru. Ritual kecil ini mampu memberikan arah pada pikiran sebelum dunia luar menarik kita dengan segala kekacauannya. Ketenangan juga lahir dari disiplin menjaga keteraturan. Tubuh dan pikiran manusia memerlukan pola. Jika kita tidur, makan, bekerja, dan beristirahat secara sembarangan, maka batin pun sulit menemukan keseimbangan. Sebaliknya, ketika kita memiliki ritme yang konsisten, pikiran menjadi lebih mudah tenang, karena ia tahu kapan saatnya bekerja keras dan kapan saatnya beristirahat. Banyak orang meremehkan hal-hal kecil dalam rutinitas, padahal disitulah letak kekuatan besar. Seorang stoik akan mengatakan bahwa kebajikan dilatih bukan dalam peristiwa besar, melainkan dalam hal-hal sederhana setiap hari. Menahan diri untuk tidak membuka gawai sebelum menyelesaikan doa atau meditasi singkat. Menyusun prioritas kerja sebelum terjebak dalam kesibukan tanpa arah. Meluangkan waktu sore untuk berjalan kaki, mengamati alam dan menenangkan pikiran. Hal-hal sepele inilah yang menata batin, sehingga ketika badai masalah datang, kita tidak mudah goyah. Ritme harian juga berfungsi sebagai penyeimbang. Hidup modern sering kali menuntut kita untuk selalu cepat, selalu produktif, selalu sibuk. Jika kita tidak hati-hati, kita menjadi hamba dari kesibukan itu sendiri. Ritme yang sehat mengingatkan bahwa hidup bukan hanya bekerja, melainkan juga merenung, bukan hanya berlari, melainkan juga berhenti. Dengan keseimbangan inilah kita bisa menjaga ketenangan. Filsuf Stoik Epictetus menekankan pentingnya latihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Sama seperti seorang atlet, tidak akan menjadi kuat hanya dengan latihan sekali. Begitu pula ketenangan tidak mungkin hadir tanpa ritme harian yang teratur. Setiap kebiasaan kecil adalah batu bata yang menyusun tembok ketenangan. Mari kita bayangkan, seseorang yang setiap malam menutup harinya dengan menuliskan 3 hal yang ia syukuri, lalu merefleksikan 1 hal yang bisa ia perbaiki esok hari. Ia mungkin tidak langsung merasakan perubahan besar. Namun dalam jangka panjang, batinnya menjadi lebih terarah, pikirannya lebih teratur dan ketenangannya lebih kuat. Inilah kekuatan ritme. Ketenangan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari serangkaian pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Maka jika kita ingin batin tenang, jangan hanya menunggu keadaan eksternal membaik. Mulailah dengan menata ritme harian. Bangun kebiasaan yang sederhana, konsisten, dan bermakna. Karena dalam kebiasaan kecil yang berulang, di sanalah kita menemukan stabilitas. Pada akhirnya, ritme harian adalah pondasi. Seperti rumah yang kokoh karena dindingnya tersusun rapi, begitu pula jiwa yang tenang lahir dari keseharian yang teratur. Tanpa ritme, kita seperti kapal tanpa arah, terombang-ambing oleh gelombang dunia. Tetapi dengan ritme, kita memiliki kompas batin yang menjaga kita tetap tenang, meski ombak kehidupan tak pernah berhenti menghantam. Ketenangan tidak perlu dicari di luar, cukup kita bangun di dalam diri, melalui ritme harian yang penuh kesadaran. Poin 5.
Gunakan perspektif waktu panjang. Salah satu alasan mengapa manusia sering kehilangan ketenangan adalah karena terjebak pada pandangan jangka pendek. Kita melihat masalah hanya dari sudut pandang hari ini, detik ini, bahkan emosi sesaat yang sedang kita alami. Akibatnya, persoalan kecil pun tampak raksasa, dan kesulitan sementara terasa seperti bencana yang akan mengakhiri segalanya. Padahal jika kita mampu mengambil jarak waktu yang lebih panjang, banyak hal akan terlihat berbeda. Filsafat Stoikisme menekankan pentingnya perspektif. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, kerap mengingatkan dirinya bahwa hidup manusia singkat dan bahwa apapun yang tampak besar hari ini akan segera terlupakan dalam arus waktu. Dengan kesadaran itu, ia melatih pikirannya untuk tidak terlalu terguncang oleh peristiwa-peristiwa yang tampak genting di permukaan. Mari kita renungkan, berapa banyak hal yang dahulu kita anggap sebagai masalah besar, kini tampak sepele ketika diingat kembali. Sebuah nilai buruk di sekolah, kegagalan dalam wawancara kerja, ucapan orang lain yang menyakitkan hati, semuanya dulu terasa menyesakkan. Namun bertahun-tahun kemudian, kita hanya tersenyum ketika mengingatnya. Apa yang berubah? Bukan masalahnya, melainkan perspektif kita yang semakin panjang. Perspektif waktu panjang memberi kita ketenangan karena ia membebaskan kita dari tirani saat ini. Ia mengingatkan bahwa apa yang sementara tidak layak merampas seluruh ketenangan hidup kita. Kesulitan hari ini bisa jadi hanyalah satu bab kecil dalam kisah panjang kehidupan. Dan jika kita sabar menunggu, bab itu akan berganti dengan cerita lain yang lebih indah. Bayangkan seorang pelaut yang terjebak dalam badai. Jika ia hanya melihat gelombang besar di hadapannya, ia akan panik. Tetapi jika ia mengingat peta perjalanan, bahwa badai ini hanya satu bagian kecil dari lautan luas yang akan ia lalui, maka keberaniannya kembali muncul. Demikian pula kita, masalah adalah badai, tetapi hidup adalah samudra. Jika kita memiliki perspektif panjang, kita tidak akan mudah putus asa. Perspektif ini juga melatih kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Seringkali kita mengorbankan hal besar demi kepuasan sesaat. Kita marah demi melampiaskan emosi. Padahal dalam jangka panjang kita merusak hubungan. Kita menyerah dalam pekerjaan karena satu kegagalan. Padahal dalam jangka panjang, kita kehilangan kesempatan membangun karier. Orang bijak akan selalu bertanya, apakah ini akan penting 10 tahun dari sekarang? Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah arah tindakan dari yang gegabah menjadi bijaksana. Stoikisme juga mengingatkan bahwa waktu manusia terbatas. Kesadaran akan kefanaan justru membuat kita lebih tenang. Mengapa? Karena kita tahu tidak ada gunanya memperbesar masalah yang fana dengan kecemasan yang berlebihan. Jika umur ini singkat, maka sia-sia jika kita habiskan hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil. Lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai abadi, kebajikan, keteguhan, dan cinta kepada sesama. Dalam kehidupan modern, perspektif jangka panjang juga menjadi penawar dari budaya instan. Kita hidup di zaman serba cepat, informasi, hiburan, bahkan kepuasan. Akibatnya, kesabaran semakin jarang dimiliki. Padahal, ketenangan hanya bisa dipelihara jika kita rela menunggu, rela membangun sesuatu perlahan, dan rela percaya bahwa hasil besar lahir dari proses panjang. Seorang stoik akan melihat nilai dalam menanam benih hari ini, meski buahnya baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian. Menggunakan perspektif panjang bukan berarti mengabaikan masa kini. Justru sebaliknya, ia memberi kita alasan untuk lebih bijak menggunakan masa kini. Kita tahu bahwa detik ini hanyalah bagian dari rangkaian panjang kehidupan, maka kita tidak membiarkan detik ini dirusak oleh kecemasan kecil, melainkan menggunakannya sebagai pijakan menuju hari-hari yang lebih baik. Pada akhirnya, perspektif waktu panjang adalah kunci ketenangan, karena ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam drama sesaat. Ia memberi kita pandangan luas, bahwa setiap badai akan berlalu, setiap luka akan sembuh, dan setiap kesulitan hanyalah batu loncatan menuju kebijaksanaan. Seperti kata pepatah kuno, ini pun akan berlalu. Dengan keyakinan itu, jiwa kita bisa tetap tenang, apapun yang terjadi hari ini. Poin 6. Diam sebagai obat emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati diri kita terseret oleh arus emosi. Amarah yang datang tiba-tiba, kecewa yang menusuk hati, atau kegelisahan yang tumbuh tanpa permisi. Reaksi paling alami yang sering muncul adalah berbicara,
melampiaskan, bahkan berteriak untuk mengeluarkan apa yang kita rasakan. Namun, justru di sanalah letak kelemahan manusia ketika lidah bergerak lebih cepat daripada pikiran dan suara meluncur tanpa sempat disaring oleh kebijaksanaan. Dalam momen-momen itu, kita seolah kehilangan kendali atas diri sendiri dan hanya menyisakan penyesalan di kemudian hari. Disinilah keutamaan diam menemukan perannya. Diam bukanlah kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan yang halus namun mendalam. Seorang bijak pernah berkata, kata-kata itu seperti panah, sekali dilepaskan tak akan pernah kembali. Maka, diam adalah busur yang menahan panah sebelum terlepas, menjaga agar tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Salah satu cara untuk melatih pengendalian itu adalah dengan berdiam. Ketika emosi membara, berdiam sejenak bagaikan menunda letusan gunung yang siap meledak. Dalam ruang hening itulah, pikiran diberi kesempatan untuk mengejar, menimbang, dan akhirnya menentukan respons yang lebih bijak. Kita sering lupa bahwa diam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Diam adalah bentuk disiplin diri, tanda bahwa kita tidak mudah digoyahkan oleh provokasi. Orang yang cepat marah, cepat menanggapi atau cepat membalas sesungguhnya menunjukkan kelemahan batin, bahwa mereka masih dikendalikan oleh emosi. Sebaliknya, orang yang mampu diam menandakan ia memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Ia bebas karena ia tidak tunduk pada dorongan sesaat. Namun perlu kita garis bawahi, diam bukan berarti pasrah. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah ruang jeda, ruang yang kita ciptakan untuk berpikir, menimbang, dan menyiapkan langkah yang lebih tepat. Bayangkan seorang jenderal yang sedang memimpin pasukan di medan perang. Jika ia gegabah dan mengeluarkan perintah tanpa perhitungan, pasukannya bisa hancur. Tetapi jika ia memberi jeda sejenak untuk membaca situasi, ia justru menyelamatkan lebih banyak orang. Begitu pula dalam hidup kita, diam sejenak bisa menyelamatkan hubungan, menjaga martabat, bahkan mencegah penyesalan panjang. Ada pula dimensi spiritual dalam diam. Saat kita berdiam, kita sesungguhnya sedang berbicara dengan diri sendiri. Kita menenangkan batin, mendengar suara hati, dan memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Tidak jarang, solusi terbaik justru muncul ketika kita berhenti mencari dengan ribut dan memilih duduk dalam keheningan. Seperti air yang keruh, semakin sering diaduk, semakin sulit jernih. Tetapi ketika dibiarkan tenang, kekeruhan itu akan mengendap dan kejernihan pun muncul dengan sendirinya. Diam juga adalah bentuk penghormatan. Saat kita tidak segera merespons kata-kata kasar dengan kata-kata kasar pula, kita sedang menghormati diri sendiri. Kita memilih untuk tidak menurunkan nilai diri setara dengan mereka yang berteriak tanpa kendali. Dalam diam ada martabat, dalam diam ada kebijaksanaan. Oleh karena itu, latihlah diri Anda untuk menjadikan diam sebagai obat emosi. Saat hati mulai terbakar, jangan buru-buru bicara. Saat pikiran dilanda keresahan, jangan tergesa melampiaskan. Ambil jeda, tarik napas, rasakan ruang hening itu sebagai kekuatan. Ingatlah, tidak setiap hal membutuhkan reaksi, dan tidak setiap kata harus dibalas. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa diam bukan sekadar tindakan, melainkan sebuah seni hidup. Seni untuk menjaga diri tetap tenang di tengah badai. Seni untuk menahan diri dari penyesalan, dan seni untuk menemukan keteguhan batin. Dan ketika kita telah menguasai seni itu, maka kita tidak hanya belajar menenangkan emosi, tetapi juga belajar menguasai hidup. Poin 7. Seni melembutkan pikiran dengan syukur. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali lebih mudah melihat apa yang kurang daripada apa yang ada. Manusia, dengan segala keinginannya, cenderung menaruh perhatian pada celah, pada hal-hal yang belum tercapai, pada kekurangan yang terasa mengganggu. Kita mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang orang-orang yang tidak memahami kita, tentang keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jarang kita berhenti sejenak untuk berkata, "Aku masih hidup, aku masih diberi kesempatan." Disinilah seni syukur hadir sebagai obat yang melembutkan pikiran. Syukur bukan sekadar ucapan lisan atau basa-basi doa. Syukur adalah sebuah cara pandang. Ia mengajarkan kita untuk melihat hidup tidak hanya dari kekurangannya, tetapi dari keberlimpahannya yang seringkali terabaikan. Filsafat Stoik, meski sering dikaitkan dengan keteguhan dan ketabahan,
juga menyimpan inti kebijaksanaan tentang rasa syukur. Para filsuf Stoik menyadarkan kita bahwa setiap hari adalah hadiah, setiap napas adalah kesempatan, dan setiap kesulitan adalah ruang belajar. Seneca pernah menulis bahwa kita tidak miskin karena memiliki sedikit, melainkan miskin karena selalu menginginkan lebih. Di dalam pernyataan itu tersembunyi pelajaran besar, bahwa ketidaktenangan pikiran sering lahir dari rasa tidak cukup, dan obatnya adalah syukur. Mengapa syukur mampu melembutkan pikiran? Karena syukur adalah seni menggeser fokus. Saat kita merasa resah, cemas, atau penuh amarah, pikiran kita biasanya terpaku pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kita fokus pada yang hilang, yang rusak, yang mengecewakan, tetapi begitu kita memilih untuk bersyukur, kita mengalihkan pandangan pada apa yang tetap kita miliki, pada hal-hal kecil yang masih bekerja untuk kita. Kesehatan yang cukup, sahabat yang setia, atau sekadar kemampuan untuk bangun pagi dan melihat cahaya matahari. Pergeseran kecil ini ternyata mampu membawa perubahan besar pada ketenangan batin. Syukur juga mengajarkan kerendahan hati. Dengan bersyukur, kita sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak sepenuhnya hasil usaha kita sendiri. Ada campur tangan orang lain, ada kebetulan, ada takdir, ada anugerah. Kesadaran ini membuat hati kita lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih mudah menerima kenyataan tanpa perlawanan yang sia-sia. Namun, syukur bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan. Justru sebaliknya, syukur membantu kita melihat kesulitan dalam bingkai yang lebih luas. Kita bisa berkata, benar, aku sedang menderita, tetapi aku masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Aku masih bisa belajar sesuatu dari penderitaan ini. Dengan sudut pandang ini, syukur menjadi energi yang menenangkan pikiran, bukan sekadar ilusi untuk melupakan masalah. Lihatlah kehidupan sehari-hari. Seseorang yang terbiasa bersyukur tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Ketika antrean panjang, ia tidak buru-buru marah karena ia melihat kesempatan itu sebagai waktu untuk melatih kesabaran. Ketika gagal dalam pekerjaan, ia tidak segera putus asa karena ia masih melihat pengalaman itu sebagai guru. Syukur memberi ketahanan batin, melunakkan kekakuan pikiran, dan menjaga agar hati tetap jernih meski dunia penuh kekacauan. Untuk melatih syukur, kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana. Menulis 3 hal setiap malam yang patut disyukuri. Mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat, meski untuk hal-hal kecil, atau sekadar berhenti sejenak setiap pagi, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Praktik-praktik sederhana ini, jika dilakukan dengan konsisten, perlahan membentuk pikiran yang lebih lembut, hati yang lebih tenang, dan jiwa yang lebih tahan terhadap badai kehidupan. Pada akhirnya, syukur adalah seni, karena ia membutuhkan latihan, kesadaran, dan pengulangan. Sama seperti seorang pelukis yang melatih tangannya agar bisa menghasilkan goresan halus. Kita pun perlu melatih hati agar terbiasa melihat terang dalam gelap. Dan ketika seni ini dikuasai, kita akan menemukan sebuah kebenaran sederhana, bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari kesadaran bahwa apa yang kita miliki sekarang sesungguhnya sudah cukup. Maka mari belajar melembutkan pikiran dengan syukur. Karena dengan syukur, hati yang keras bisa menjadi lunak, pikiran yang resah bisa menjadi damai, dan hidup yang tampak berat bisa terasa ringan. Poin 8. Ketenangan sebagai bentuk kebebasan. Kebebasan sering dipahami secara dangkal sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Banyak orang mengejar kebebasan dalam bentuk materi, kedudukan, atau kuasa. Mereka berkata, jika aku memiliki cukup uang, aku bebas. Jika aku punya jabatan tinggi, aku bebas. Jika orang lain tunduk padaku, aku bebas. Namun semakin banyak kita mengikatkan kebebasan pada hal-hal di luar diri, semakin rapuh pula kebebasan itu. Sebab semua yang berada di luar diri selalu rentan hilang, rusak, atau direbut. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang kita bangun dalam batin. Epictetus, seorang filsuf yang pernah menjadi budak, berkata dengan lantang, tidak ada orang yang benar-benar bebas kecuali mereka yang tenang dalam pikirannya. Dari ucapan ini kita belajar bahwa kebebasan sejati berakar pada ketenangan jiwa, bukan pada keadaan eksternal. Apa artinya? Artinya, orang yang tenang tidak dapat diperbudak oleh emosi.
Ia tidak tergesa-gesa mengikuti amarah, tidak hanyut dalam rasa takut, tidak terjebak dalam iri hati. Ia merdeka karena ia tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat. Bandingkan dengan orang yang terlihat bebas di luar, namun dalam dirinya penuh gejolak. Ia mungkin kaya, tetapi jiwanya diperbudak oleh ketakutan kehilangan. Ia mungkin berkuasa, tetapi hatinya diperbudak oleh kecemasan akan kritik. Ia mungkin terlihat kuat, tetapi batinnya rapuh karena tidak bisa mengendalikan diri. Inilah paradoks besar kehidupan. Orang yang terlihat merdeka justru bisa menjadi tawanan bagi pikirannya sendiri. Ketenangan adalah pintu menuju kebebasan, karena dalam ketenangan itulah kita memiliki ruang untuk memilih. Tanpa ketenangan, pilihan kita hanyalah reaksi cepat kasar tanpa pertimbangan. Tetapi dengan ketenangan kita bisa berkata, aku tidak harus marah, aku tidak harus takut, aku tidak harus membenci. Ruang ini adalah hakikat kebebasan. Kebebasan untuk menentukan respon, bukan sekadar menjadi boneka dari keadaan. Lebih jauh lagi, ketenangan membuat kita tidak lagi tergantung pada pengakuan luar. Orang yang tenang tidak merasa harus selalu menang dalam perdebatan, tidak perlu selalu dipuji, dan tidak terikat pada pandangan orang lain. Ia bebas, karena ia menemukan nilai dirinya bukan dari cemooh atau tepuk tangan, melainkan dari kejernihan batinnya sendiri. Ketenangan melindungi dia dari jerat validasi sosial yang membuat banyak orang hidup dalam topeng. Namun, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah disiplin, hasil latihan yang panjang. Sama seperti prajurit melatih tubuhnya untuk kuat, kita pun perlu melatih pikiran agar tahan terhadap guncangan. Melalui refleksi, kesadaran, dan latihan sehari-hari, kita sedikit demi sedikit membangun benteng batin yang tak mudah digoyahkan oleh badai luar. Dan ketika benteng itu berdiri, kita merasakan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh harta, kedudukan, atau kuasa. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya, orang yang pikirannya kacau, akan segera merasa hancur. Harga dirinya runtuh, hidupnya seolah berakhir. Tetapi orang yang tenang berkata, pekerjaan ini memang hilang, tetapi bukan berarti diriku hilang. Aku masih bisa melanjutkan hidup. Inilah kebebasan yang lahir dari ketenangan, kebebasan untuk tidak dikendalikan oleh kehilangan, atau bayangkan seseorang dihina di depan banyak orang. Tanpa ketenangan ia akan terbakar amarah, segera membalas dan akhirnya menyesal. Tetapi orang yang tenang mampu tersenyum, membiarkan kata-kata kasar itu lewat seperti angin. Ia bebas, karena ia tidak menyerahkan kendali dirinya kepada hinaan orang lain. Kebebasan sejati adalah milik mereka yang bisa berkata kepada dirinya sendiri, aku tetap tenang, apapun yang terjadi. Dunia boleh bergejolak, tetapi batin tetap damai. Orang lain boleh mencoba memprovokasi, tetapi hati tetap jernih. Inilah bentuk tertinggi dari kebebasan. Bebas dari perbudakan emosi, bebas dari tekanan luar, bebas untuk hidup sesuai kebijaksanaan. Maka, marilah kita melihat ketenangan bukan hanya sebagai keadaan pasif, melainkan sebagai kekuatan aktif yang memerdekakan jiwa. Karena ketika kita tenang, kita tidak lagi menjadi tawanan dari keadaan, melainkan tuan atas diri sendiri. Dan kebebasan itu, kebebasan batin, adalah kebebasan yang tak dapat dirampas oleh siapapun. Dalam perjalanan hidup yang penuh ujian, kita belajar bahwa ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia lahir dari latihan pikiran, dari keberanian menghadapi diri sendiri, dan dari kesadaran bahwa kebebasan sejati ada di dalam batin, bukan di luar diri. Melalui refleksi, syukur, kesabaran, serta seni untuk diam, kita perlahan membangun fondasi jiwa yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Itulah jalan stoikisme, jalan untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berdaulat atas diri. Channel Senandika Filsafat hadir untuk menemani Anda menapaki jalan itu, memberi pencerahan, menyajikan renungan dan melatih pikiran agar tetap jernih dalam situasi apapun. Karena sejatinya, dunia luar selalu bergejolak, tetapi jiwa yang ditempa akan tetap kokoh. Bergabunglah bersama kami. Mari belajar menata diri, menajamkan pikiran, dan menemukan kebebasan melalui ketenangan. Inilah ruang di mana filsafat menjadi panduan dan kebijaksanaan menjadi gaya hidup.